Malam ini topiknya adalah normalitas data. Uji normalitas data. Dan uji normalitas data ini sebenarnya berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu tentang kurva normal. Ya, jadi saya ulang sedikit kuliah kita yang minggu lalu ya. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Kasih jempol kalau sudah. Sudah, Pak. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baiklah. Jadi, minggu lalu, ya, kurva normal itu bentuknya begini. Ya, bentuknya semacam ini. Dan, maaf yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Jadi, kurva normal bentuknya begini. Dan bentuk kurva normal ini menggambarkan seberapa jumlah data, ya, pergerakan data dari rata-ratanya sampai dikurangi standar deviasi maupun ditambah deviasi itu adalah sejumlah persentase ini, gitu ya. Jadi misalnya ada ini kalau di total 100% ya, 100% data. Jadi data yang yang mengikuti distribusi normal, ya, itu adalah data yang di mana jumlah frekuensinya berdasarkan nilainya itu mengikuti pola ini, ya, mengikuti pola semacam ini. Gitu. Jadi pola datanya semacam ini. Dan pembagian jumlahnya, ini kan kalau Anda lihat kan ada 0,13, 2,15, 0,5% gitu ya. Gitu. Nah, ini itu adalah jumlah datanya. Jumlah data yang berada pada wilayah di bawah kurva normal. Gitu. Ya. Dan umumnya data itu pasti putar sekitaran rata-rata. Min itu kan rata-rata gitu ya. Min itu rata-rata. Lalu paling banyak pasti harusnya di seputaran rata-rata. Ya, jadi itulah yang namanya wilayah harapan atau frekuensi harapan. Jadi diharapkan kalau suatu data mengikuti mengikuti distribusi normal, bentuk sebaran datanya semacam ini, gitu ya, semacam ini. Jadi paling banyak data itu berada pada rata-ratanya. Ya, jadi misalnya rata-rata nilai kita 80, 70 atau 60 gitu ya, berarti kebanyakan kita akan berada di wilayah 34% ini ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini pembagiannya ada 1, 2, 3, 4, 8. Ya, dikelompokkan jadi 8. Nah, kalau mau lebih teliti lagi, ada juga pembagian luasan kurva normal yang membagi ini menjadi sebelah kiri dan sebelah kanan rata-rata, ya, atau di sebelah kiri dan sebelah kanan 0 ini, dia ada 7 kelas, gitu ya, 7 kelompok. Itu 7 kelompok di kanan, 7 kelompok di kiri. Dan ini jumlahnya masing-masing luasannya berbeda gitu ya. Kalau tadi kan ini bisa 34, itu karena dia digabungkan berapa jarak yang panjang itu digabungkan. Kalau ini tidak gitu ya. Tidak, ini dia lebih dibaginya lebih kecil-kecil ya, dibaginya lebih kecil-kecil. Itu. Nah, ini ya, jadi standar pembagian luasan kurva normal atau Gauss-Based curve itu ada bisa 2 macam gitu ya. Bisa juga ini yang begini bisa juga dibagi cuma 3 saja. Ini kan 4, 1, 2, 3, 4. Bisa juga dibagi 3. Jadi 3, 3 berarti 6 gitu. Ada juga yang membagi begitu gitu ya. Tergantung nanti kasusnya bagaimana. Ya, jadi ini adalah bentuk kurva normal. Nah, kaitan tadi dengan uji normalitas data, berarti kita berharap data yang kita ambil itu mengikuti pola distribusi normal. Polanya bagaimana? Polanya mengikuti semacam ini gitu ya. Bahwa nilai yang bergerak di antara rata-rata itu harus yang paling banyak. Ya. Nilai yang bergerak di antara rata-rata min ini itu harus yang paling banyak frekuensinya. Gitu, ya. Walaupun ini lebih teliti, tapi tetap juga yang paling banyak harus berada di seputar rata-ratanya, gitu ya. Sehingga nanti dianggap bahwa data kita berdistribusi normal. Ya, jadi ini
Ini adalah gambaran tentang kaitan kita uji normalitas data dikaitkan dengan ini gambar kurva normal itu, karena harapannya semacam itu. Ya. Nah, jadi kita masuk pada pengujian data dan instrumen penelitian. Nah, itu pengujian data dan instrumen penelitian itu ada beberapa macam uji ya. Jadi kalau kita meneliti kan kita biasanya ngambil kuesioner lah segala macam gitu ya. Nah, itu harus diuji dulu sebelum kita lanjutkan dengan penelitiannya atau kita lanjutkan untuk dianalisis ya. Lanjut analisis sebelumnya kita uji dulu. Ada yang dikenal sebagai uji normalitas yang saat ini akan kita pelajari. Nanti ada uji reliabilitas, ada uji reliabilitas sama ada satu lagi lah pokoknya. Itu nanti setelah ujian, setelah mid semester gitu ya. Gitu. Yang pertama kita adalah uji normalitas data. Ya, uji normalitas data. Nah, data itu sebelum diolah harus melalui pengujian terlebih dahulu. Salah satu uji yang dilakukan adalah uji normalitas data. Untuk dapat melihat data berdistribusi normal atau tidak, berdistribusi normal berarti nanti mengikuti pola yang semacam ini gitu ya. Gitu. Harus dilakukan uji. Pertama bisa menggunakan uji Chi kuadrat. Ya, Chi kuadrat itu dibaca Chi kuadrat ya. Lambangnya adalah X kuadrat. Disebut juga uji of goodness of fit. Ya ini. Uji Chi kuadrat rumusnya ini ya. X kuadrat sama dengan sigma dari FI. FI adalah apa? Frekuensi atau jumlah data observasi dikurangi FH yang dikuadratkan baru dibagi dengan FH. Ya. FH adalah frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini yang mana? Frekuensi harapan ini yang mengikuti yang mengikuti pola gambar ini gitu ya. Jadi harapannya adalah misalnya nih 34% berada di sini, 34% berada di sini, 13,5% berada di daerah ini gitu ya. Itu namanya harapan ya, frekuensi harapan. Ya. Gitu. Jadi frekuensi harapan. Nah, ini rumusnya. Nah, ini adalah disebut sebagai Chi kuadrat hitung atau Chi kuadrat hitung ya. Jadi kalau ini kita hitung, hasilnya disebut sebagai Chi kuadrat hitung. Nah, Chi kuadrat hitung ini harus kita bandingkan dengan Chi kuadrat tabel atau tabel Chi kuadrat yang Anda bisa cari di internet ya. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini gitu ya. Ini saya besarin di mudah-mudahan kelihatan. Oke. Ya. Ini adalah chi-square tabel ya. Di mana yang kolom ini 1 2 3 4 5 ke bawah ini adalah V. V itu adalah degree of freedom ya atau derajat kebebasan. Ya, degree of freedom. Dan yang 0,1, 0,05, 0,025 ini adalah alfanya atau signifikansi. Ya, tingkat signifikansi. Atau kata lain ya toleransi kesalahan lah kira-kira gitu ya. Gitu ya, signifikansi. Nah, jadi ini ya. Ini adalah tabel Chi kuadratnya ya. Nah, kriterianya apa? Jika Chi kuadrat hitung yang hasil hitungan rumusan ini tadi ya, itu jika dia hasilnya lebih besar daripada tabelnya yang di tabel ini, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi tidak normal, datanya tidak berdistribusi normal. Berarti dia tidak mengikuti pola grafik itu yang secara normal gitu ya. Gitu. Nah, kemudian apabila hasil Chi kuadrat hitungnya lebih kecil, ya lebih kecil daripada tabel, ya daripada tabelnya, maka berdistribusi normal. Ya, berdistribusi normal. Jadi ingat-ingat selalu ya, pokoknya kalau dia hasil hitungannya lebih besar berarti dia tidak normal. Kalau dia lebih kecil daripada tabelnya berarti dia normal. Gitu. Nah, kita akan coba menggunakan data ini untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Ya, jadi ini ada hasil ujian statistika ya, datanya hipotetik gitu ya. Sejumlah 120 mahasiswa. Jadi mahasiswanya 120, datanya semacam ini, nomor 1 sekian 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 gitu ya. Ini. Jadi data seluruh mahasiswa itu terekam begini ya gitu ya. Jadi nilai-nilainya. Oke. Nah, ini diminta kita melihat apakah data sebaran nilai ini berdistribusi normal atau tidak ya. Berdistribusi normal atau tidak.
Start dulu. Oke ya. Langkahnya, ya langkahnya. Jadi ini datanya sudah ada, kemudian langkahnya gitu ya. Nah, langkahnya itu ada kita gunakan alternatif penyelesaian pertama. Ya. Penyelesaian alternatif pertama itu dengan membagi kelas menjadi 6. Nah, 6 ini dasarnya apa sih gitu ya? Dasarnya apa? Jadi ini, kita membuat dulu menentukan jumlah kelas 6 itu berdasarkan frekuensi harapan, ya harapan. Nah, jadi harapannya posisinya itu 34 kiri kanan, 13,5 13,53, 2,75 2,75 gitu ya. Itu di sebelah sananya gitu ya. Gitu. Nah, ini dibagi 6 bagian. Kalau tadi kan ada 4 bagian per sisi gitu ya, sisi kanan, sisi kiri, ada juga tadi yang 7 bagian, itu terserah nanti mau ikuti pola yang mana ya. Kita coba dengan yang ini dulu ya. Itu sebagai contoh ya. Gitu. Nah, ini dibagi 6 bagian berdasarkan persentase jumlah datanya. Jadi misalnya dari seluruh jumlah data tadi 102 kan ini tadi kan 120 data ya. Berarti harapannya 2,75% data itu berada pada wilayah ini, 13,53 data pada wilayah ini, 34,13 data pada wilayah ini, dan seterusnya. Jadi ini nilai yang rendah di sini, semakin tinggi ya. Ini nilai rata-rata, kemudian yang data paling tinggi sini. Jadi jumlah mahasiswa yang memiliki nilai tinggi itu pasti semakin berkurang sedikit gitu ya. Gitu. Demikian juga yang memiliki nilai sangat rendah itu pasti cuma sedikit. Nah, jumlah mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistika rata-rata itu pasti yang lebih banyak. Nah, itulah namanya harapan, frekuensi harapannya begitu. Sehingga polanya kalau digambar seperti lonceng ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi pembagian jumlah kelompok ini itu mewakili nanti kelas pada distribusi frekuensi. Kalian kan sudah belajar tentang distribusi frekuensi, bahwa masing-masing kan punya kelas gitu ya. Misalnya 50 sampai 70, 50 sampai 55, 56 sampai itu kan kelas gitu ya. Gitu. Nah, menentukan frekuensi harapannya adalah berdasarkan persentase ini, gitu ya. Gitu. Jadi misalnya, untuk wilayah yang paling rendah ini, nilai paling rendah kok sebelah kiri sana kan ya, itu adalah 2,75% kali 120 mahasiswa. Jadi 120%, dari 120 itu hanya 2,75% itu yang berada di wilayah ini. Sama dengan 3,24, jadi beratkan 3 lah gitu ya. Gitu. Di sini ada 13,5%. Kalikan 120 sama dengan 16 orang. Ada 16 orang di sini. Yang di 2 tempat ini ada 2 ya. Jadi 41 ini untuk 1 tempat aja. Ini juga 41. Jadi 41, yang di sini juga 16, di sini juga 3. Jadi sebenarnya jumlah frekuensi harapan tuh sama aja kiri dan kanan, cuman dibalik gitu ya, urutannya itu dibalik. Jadi di sini 3, 16, 41, 41, 16, 3. Yaitu. Jadi ini penyusunan frekuensi harapan ya. Nah, kalau sudah itu kita susun dalam tabel. Ya, dalam tabel. Nah, ini ingat ini mirip distribusi frekuensi ya. Mirip distribusi frekuensi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang jelas? Ada yang tidak jelas? Sebentar, saya baca chat dulu. Pak Ovi, Mas Arief nggak bisa masuk room-nya. Mas Arief sudah masuk belum? Saya nggak sempat baca tadi. Arief sudah masuk? Arief sudah masuk? Belum ya? Ntar dulu saya lihat. Mana si Arief ini? Belum kayaknya, Pak. Terus siapa lagi? Pak Ovi, Mas Arief nggak bisa masuk room-nya? Belum. Mana pula ini? Setia Utomo, ini saya update lagi sekarang, baru. Ya pokoknya coba aja terus, suruh coba aja dia. Nanti saya kalau lihat
kadang-kadang saya ketika presentasi saya nggak lihat gitu loh. Ya, makanya masuknya cepet-cepet, jangan pas tengah kuliah. Saya nanti susah memasukkannya. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Mana tadi presentasi saya tadi? Oke, lanjut. Oke, jadi kita susun tabelnya, ya. Ini mirip seperti tabel distribusi frekuensi, tapi tabel ini sebenarnya maksudnya adalah nanti untuk menghitung rumus ini, ya, menghitung rumus Chi kuadrat hitungnya, gitu ya. Gitu. Nah ini, ya jadi apa namanya nilai. Nah ini kan ada tadi kan nilai. Tadi kan ditetapkan di sini adalah 6 kelas ya. 6 kelas berarti saya buat tabel ini adalah 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian saya buat apa namanya rumusannya kan ada itu rumusan untuk membuat apa namanya berapa panjang rentang kelas lah panjang kelas segala macam gitu ya. Itu kalian ikuti aja yang waktu di awal waktu distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi itu kalau saya ambil slide-nya itu yang ini. Yang mana ya? Kita ngulang dulu sedikit di depan. Nah ini kan ada penyusunan distribusi frekuensi ya. Nah ini semacam inilah kalian nanti ikuti ya. Oke, saya kembali lagi ke belakang. Oke, sampai sini ya. Nah jadi FI ini adalah frekuensi realnya. Bagaimana mencari frekuensi real ini? Anda sudah praktekkan mestinya gitu ya kan ada prakteknya itu membuat tabel distribusi frekuensi yang menggunakan Excel biar enak ya daripada kalian nanti nyopoti satu persatu data. Kalau 120 saya kerasa nangis nanti kan kelamaan, apalagi misalnya saya kasih ujian nanti UTS soalnya 100 data aja gitu ya, belum selesai buat satu tabelin aja sudah selesai habis nilainya kan, habis waktunya kan gitu ya. Sehingga saran saya nanti memang kalau UTS pakai komputer ya, jangan enggak pakai komputer ya, harus pakai komputer gitu. Nah ini adalah frekuensi nyatanya ya, jadi ini kalian frekuensi nyatanya. Kemudian FH ini ada frekuensi harapan. Dari mana frekuensi harapan ini? Ngambil yang ini tadi loh. Oke. Nah, ngambil yang ini. 3, 16, 41, 41. Jadi ada 2 kali 41-nya ya, karena ada ini dan ini. Gitu ya. Baru 16, 3. Ya, jadi disusun kan 3, 16, 41, 41, 16, 3. Ini kalau di jumlah frekuensi harapan juga 120. Harus sama dengan jumlah datanya gitu ya. Gitu. Nah, lalu kita buat kolom lagi, FI min FH. Ya, frekuensi asli min frekuensi harapan ya adalah ini, kemudian dikuadratkan hasilnya ini, kemudian hasil kuadrat ini dibagi dengan FH frekuensi harapannya, hasilnya ini, kemudian dijumlah hasilnya 8,0097. Nah 8,0097 ini adalah nilai Chi kuadrat hitung gitu ya, nilai Chi kuadrat hitung. Nah sekarang setelah kita bisa menemukan Chi kuadrat hitungnya, nilai Chi kuadrat hitung, maka kita lihat kriterianya, ya apakah ini normal atau distribusi normal atau tidak. Kita lihat ya. Di sini hipotesisnya kan, kita buat hipotesis. Data berdistribusi normal itu jika Chi hitungnya lebih kecil daripada tabel. Ya biasanya kalau H0 itu pasti dia pakai yang lebih kecil dulu gitu ya. Gitu. Lebih kecil. Baru nanti yang H alternatifnya atau hipotesis alternatif biasanya yang lebih besar gitu ya. Gitu. Nanti kita di belakang ada itu tentang uji hipotesis, nanti kita akan sampai sana. Yang jelas ini dulu, nanti kalau ketika hitungnya lebih kecil daripada tabel, itu distribusi normal. Kalau dia lebih besar, berarti nanti dia tidak berdistribusi normal ya. Nah, selanjutnya kita bandingkan nilai Chi kuadrat hitung dengan nilai Chi kuadrat pada tabel. Oke, tabelnya tadi ini ya, ini. Ya tabelnya ini ya, gitu. Nah, jika nanti hasil hitungnya lebih kecil daripada tabel, maka H0 diterima. H0 diterima itu berarti dia data berdistribusi normal. Dan sebaliknya ya, sebaliknya berarti apa? Data tidak normal, tidak berdistribusi normal. Nah, pada tabel kita tetapkan derajat kebebasan atau degree of freedom atau yang lambangnya V tadi ya, sebesar jumlah kelas dikurang 1.
Jumlah kelas kita berapa? 6. Ya, 6 tadi ya, 6 kelas, 6 kelompok tadi, kurang 1, jadi DF-nya adalah 5. Dan kita gunakan alfa 5%. Kenapa alfa 5%? Alfa 5% adalah nilai yang umum sebenarnya. Jadi untuk toleransi itu kita biasanya gunakan kalau nggak 5%, 1% misalnya gitu ya. Itu loh. Ingat, kalau dia alfanya semakin kecil, itu semakin teliti lah penelitian itu. Ya. Nah, tadi kita temu DF-nya 5, kayak apa namanya, alfanya 5%, nilainya adalah 11,70. Kita lihat caranya gimana gitu ya. Nah, degree of freedom-nya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Alfanya 5%. 5% adalah 0,05. Kita bawa ke sini. Nah, ini ya. 11,0705. Ini angkanya ya. Gitu. 11,0705. Oke, jadi apa namanya? Jelas ya untuk itu. Ketemu ini. Baru kita lihat kriterianya. Kita lihat kriterianya ya. Kayak kodrat hitungnya 8. Sedangkan yang tabel adalah 11. Oh, berarti hitung lebih kecil daripada tabel. Ya, kayak kuadrat hitung lebih kecil daripada kayak kuadrat tabel, sehingga H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, maka data berdistribusi normal ya. Gitu. Ya, data berdistribusi normal. Nah, ini jadi menggunakan alternatif pendekatan alternatif pertama apa namanya? Kayak kuadrat berdistribusi normal. Nah, itu tadi kita menggunakan pembagian kelas yang 6 gitu ya, pembagian kelas yang 6. Nah, kita coba ya, penasaran juga nih kan, kalau 6 itu kan terlalu sedikit. Coba saya akan gunakan yang lebih teliti lagi. Saya gunakan penyelesaian alternatif 2 ya, kayak saya bagi 6 14. Jadi mengikuti pola yang bell curve yang kedua tadi ya. Jadi semakin teliti lah, semakin ruangannya makin banyak, sehingga kelas ini ada 7 di kanan, 7 di kiri rata-rata, sehingga 14. Oke, 14. Berarti saya harus susun apa namanya? Membuat tabel distribusi frekuensi dari nilai tadi menjadi 14 kelas. Ya. Kita tidak pakai rumus apa namanya? Yang logaritma itu ya untuk menentukan banyak kelas, karena ini sudah ditentukan berdasarkan ini pembagian apa namanya? Pembagian luasan di bawah kurva normal gitu ya. Betul. Ya, jadi ini. Nah, kemudian kita buat tabelnya, saya buat tabelnya begini. Ya. Jadi kelasnya ada 14 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ya. Nah, penentuan kelas apa namanya batas bawah paling ujung, paling ini sebenarnya terserah kita, yang jelas kita harus bisa punya 14 kelas ya, dan semua data dinilai itu harus masuk. Intinya begitu ya. Gitu. Nah, untuk menghitung panjang kelas, kenapa ini 4 ya, saya gunakan tetap rumus yang tadi di awal tadi di apa kuliah-kuliah awal kita tentang pembuatan distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi. Nah, kemudian FI ini 3, 0 dan segala macam ini saya gunakan untuk menggunakan yang Excel itu ya. Apa namanya? Data analisis tools itu ya, yang histogram. Nah, ini. Sehingga kalian memang wajib tahu ya, kalau sudah gini kan ketemu gampang. Nah, untuk frekuensi harapan ya saya gunakan kurva ini kan ya, ada 0,1, 0,5, 1,7, 4,4 dan seterusnya. Ya, jadi ini ya frekuensi harapan kurvanya ini. Nah, kemudian frekuensi harapannya adalah yang ini 0,01 tapi dalam persen ini ya. 0,01% persen. 0,01 kalikan 120 dibagi 100 kan, itu kan kalau persen kan begitu ya. Gitu. Jadi ini 0,1% ya, bukan ini sudah bentuk persen, tidak, ini masih 0,1%. Kalikan 120 bagi 100 itu dapatlah 0,12. Jadi itu semua nilai begini, ketika dijumlah FH-nya ada 120, jadi sama ya, frekuensi harapan dengan frekuensi realnya itu sama 120. Nah, kemudian FI min FH dihitung gitu ya, kemudian dikuadratkan, hasil kuadratnya ini kemudian dibagi FH. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 145,28. Nah, ingat, kalau sudah ketemu ini berarti kita bandingkan dengan kriterianya toh.
nilai K kuadrat hitungnya ternyata lebih besar dengan metode alternatif kedua ini, lebih besar daripada tabelnya. Tabelnya tadi kan 11, tapi hasil hitung ini kan 145. Berarti apa? H0 ditolak. Nah, H0 ditolak artinya apa? Data tidak berdistribusi normal. Nah, kalau kita gunakan pendekatan yang lebih teliti ini ya, lebih baginya lebih banyak, oh ternyata apa namanya? Data nilai tadi itu tidak berdistribusi normal. Tetapi yang menggunakan pendekatan ini yang kelas lebih sedikit normal gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena kita bisa lihat ini ya. Kalau menggunakan ini ya, kita lihat tabelnya. Nah, data paling banyak kan harusnya 4141 yang harapan ini ya. Nah, kebetulan di sini masuk 4944 ini kan jadi kan dia kan mirip apa namanya sebagian besar data pada posisi harapan ini gitu ya. Nah, sehingga dia memang jadi dianggap distribusi normal. Tapi ketika diteliti, lebih teliti menggunakan yang ini ya, ternyata data itu yang realnya banyak terjadi pada kelas kelompok 68 sampai 71 nilainya. Ada 40 orang di sini kan gitu ya. Gitu. Sementara seharusnya yang banyak data itu harus pada posisi yang ini. Posisi yang apa namanya? Ini apa namanya? Ini 22,92 ini yang paling banyak di sini. Gitu ya. Sementara datanya melenceng lebih banyak yang di 68,71 ya. Harusnya yang paling banyak itu di angka ini ya, angka ini apa kelas yang ini. Nah, itu. Sehingga menggunakan metode pendekatan ini, alternatif kedua ini yang di mana kelasnya dibagi banyak, itu dinyatakan tidak berdistribusi normal ya. Gitu. Nah, terus pakai yang mana Pak ini kan gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu ya. Kita bingung. Sebenarnya begini. Untuk distribusi normal gitu ya, data berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Itu bukan cuman menggunakan ini saja gitu ya, menggunakan apa namanya pendekatan rumus K kuadrat saja gitu ya. Sebenarnya ada pendekatan yang lain. Dan ingat bahwa apa namanya? Data dianggap berdistribusi normal itu apabila jumlah datanya lebih dari atau minimal 30. Jadi 30 ke atas ya, itu ada anggapan bahwa data itu berdistribusi normal. Jadi sebenarnya bisa saja gitu ya. Sehingga kalau apa namanya uji normalitas itu biasanya dibandingkan dengan apa namanya yang reabilitas tadi gitu ya dan solvabilitas, solvabilitas ya, yang tentang reabilitas gitu ya, itu lebih penting yang itu dibandingkan yang ini. Karena kalau data kita sudah banyak, maka ada anggapan bahwa data kita sudah berdistribusi normal. Ya kan ada itu di depan-depan kan saya katakan bahwa kalau jumlah data berapa gitu kan ada apa namanya rumus gitu ya untuk menentukan jumlah data waktu kita sampling itu. Nah, tapi ada anggapan bahwa kalau dia lebih dari 30 dan lebih itu dianggap distribusi normal. Nah, sehingga ya tidak apa-apa walaupun tadi dia apa namanya tidak normal gitu ya, tidak normal, tapi data itu masih bisa digunakan karena apa? Jumlahnya banyak gitu ya, jumlahnya banyak. Ya. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan lagi. Ya, jadi ini apa namanya? Datanya tidak berdistribusi normal berdasarkan alternatif kedua. Nah, kemudian untuk mencari uji normalitas ada lagi metode lain yang dikenal sebagai uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kolmogorov-Smirnov. Ini metode yang lain lagi dan metode Kolmogorov-Smirnov ya. Gitu. Duh, keluar saya, terkeluar. Bentar. Oke. Masih bisa lihat tabel saya ini ya? Kasih jempol tolong. Masih, Pak. Masih, Pak. Lanjut ya, lanjut. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya? Ya karena jaringan ini. Enggak, Pak. Kamu ada Ya, Pak. Putus-putus, Pak. Lancar, Pak.
Oke. Kalau ada yang putus, ada yang lancar, berarti ada yang kenceng, ada yang enggak ini apa namanya wifi-nya lah kira-kira begitu. Tapi enggak apa nanti di rekaman mudah-mudahan enggak masalah kalau di apa namanya di video rekamannya. Tapi kalau kalian memang bingung, misalnya kalian bertanya tengah jalan enggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov ya. Itu akan saya gunakan SPSS saja untuk menjelaskannya agar nanti lebih gampang. Dan kita juga tetap menggunakan tabel, Kolmogorov-Smirnov table ya. Itu untuk nanti melihat atau menguji apakah dia apa namanya menguji apakah dia nanti itu normal atau tidak ya. Datanya apa tabelnya semacam ini, N ini yang ke bawah ini N adalah jumlah datanya ya. Kalau dia lebih dari 50 data menggunakan rumusan yang di bawah ini ya. Gitu. Dan yang di baris paling atas ini adalah alfanya. Alfanya ya. Ini misalnya 5% berarti 0,05 berarti ini nanti yang dipakai misalnya begitu ya. Gitu. Nah, kriterianya sama ya, berdistribusi normal jika nilai hitung atau Kolmogorov-Smirnov hitungnya. Jadi ada nanti nilai hitung. Nilai hitung itu di mana? Kalau SPSS berarti nilai hasil output SPSS itu ada SPSS itu adalah nilai hitungnya ya dibandingkan dengan nilai tabel tadi gitu ya. Gitu. Dia kalau lebih kecil sama seperti kayak kuadrat tadi ya. Kalau lebih kecil dan dibandingkan tabel normal, kalau lebih besar tidak normal ya. Kemudian kita bandingkan nilai ini dan selanjutnya gitu ya ini oke nilai KS hitung KS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau dia lebih kecil, ya maka dia H0 diterima. Nah, kita gunakan derajat signifikansi 5%, misalnya 5%, maka diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov tabelnya adalah 0,1239. Ya, ini saya masih menggunakan mencoba nanti menyelesaikan soal yang tadi menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov ya. 1239 itu dari mana? Dari tabel ini. Dari tabel ini karena datanya tadi kan sudah 120 ya. 120 berarti saya menggunakan over 50. Over 50 yang 5%, berarti di sini. 1,35810 dibagi dengan akar N. Akar N itu akar dari 120. Nah, itu dihitung, ya ketemulah ini, gitu ya. 0,1239, ya, 0,1239. Gitu. Nah, kemudian kita lihat kriterianya. Nah, ini hitungnya 0,137 dari mana? Ini dari hasil ini. Ini SPSS. Hasilnya itu ada nilai Kolmogorov-Smirnov statistiknya 0,137. 0,137. Nah, itu dibandingkan dengan tabel yang cuma 0,1239. Besar mana? Berarti kan besar 0,137. Yang ini adalah nilai hitungnya. Nah, karena Kolmogorov-Smirnov hitungnya lebih besar daripada tabelnya, maka H0 ditolak. Ya, H0 ditolak dan data tidak berdistribusi normal. Yaitu. Nah, ini. Jadi ini adalah apa namanya? Pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di SPSS itu ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama nanti hasil output yang pertama ini, yang kedua adalah ini gitu ya. Nah, semuanya ini hasil ini adalah menggunakan data tadi, data yang nilai mahasiswa tadi ya. Statistiknya 0,137, yang kedua juga sama 0,137. Terus ada nilai signifikan, sig dan sig. Ini kan 0,0000 gitu ya. Nah, ini ada juga pendapat selain kita melihat untuk apa namanya? Untuk nilai hitungnya gitu ya, nilai Kolmogorov-Smirnov hitungnya, kita juga bisa melihat signifikansinya ya. Bila nilai signifikansi atau sig yang kita pakai 5% tadi misalnya gitu ya. Ya, hasil print out SPSS lebih dari 0,05 untuk data alfa 5%, kalau kita gunakan alfa 5% kan berarti 0,05. Nah, kalau signifikannya itu lebih besar daripada 0,5, maka data berdistribusi normal. Nah, ini kan 0,0000, berarti kan lebih kecil daripada 0,005. Berarti data tidak berdistribusi normal, ya, tidak berdistribusi normal. Nah, jadi
melihat dengan nilai signifikan semacam itu gitu ya, dilihat dari oh ternyata signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Oh, berarti tidak berdistribusi normal gitu ya. Gitu. Nah, tapi kenapa di sini tes distribution-nya is normal? Kan gitu. Dibuat tes distribution-nya is normal. Nah, saya rasa ini karena pertama datanya memang banyak, 120 data, dan juga sebenarnya nilai ini mirip-mirip gitu ya. Jadi 137 ini kan dekat dengan berapa yang nilai tabelnya tadi gitu ya, 0,1239. Sehingga komputer masih menganggap oh ini masih bisa dikatakan normal. Walaupun kalau kita bandingkan dengan nilai statistiknya itu langsung kriterianya tidak normal gitu ya. Itu. Nah, sehingga memang kalau statistika itu bukan langsung terus ilmu yang sangat saklek gitu ya, langsung dipaksakan. Jika ya tidak gitu ya. Ya tidak. Nah, sehingga sebenarnya sehingga sebenarnya tergantung kebijakan penelitinya lah ya, kebijakan penelitinya untuk menempatkan menggunakan itu dia dipakai atau tidak. Walaupun dia tulisan hasilnya tidak normal, tapi karena datanya banyak bisa saja nanti digunakan gitu ya, bisa saja digunakan. Gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu karena saya akan lanjut memberikan contoh menggunakan Excel. Kebetulan saya sudah unlimited ini gitu ya, jadi tidak usah keluar-keluar, langsung lanjut saja gitu ya. Oke, buka aja mikrofonnya kalau mau berbicara. Tulus katanya mau nanya, Pak. Oh, silakan Mas Tulus. Ya, Mas Tulus, silakan. Masih belum, Pak. Tadi ada Vita soal ngomongan itu. Oh, itu temanmu memang. Oke ya, jadi kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum nanti saya sampaikan untuk Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa nih? Siapa yang Rahma. mau nanya? Rahma. Oke, silakan Rahma. Rahma. Oke, Rahma, silakan. Di kurva normal, Pak, penyelesaian alternatif 1, yang pembagian menjadi 6 bagian itu, ya kan di soalnya itu kan pembagiannya jadi 6, terus persen-persennya itu dapat dari mana ya, Pak? Sedangkan persennya itu, contohnya itu beda dari yang materi awal. Materi awal, oke. Kalau materi awal, oke, saya jawab ya. Jadi di materi itu kan Ya, sebenarnya Pak. itu kalau nggak salah 44 kalau nggak salah gitu ya. 44. Nah, intinya gini, kalau kita membagi itu minimal, ini sebenarnya saya kutip dari soalnya, soal dari buku. Saya kutip soal dari buku, kemudian diikuti polanya. Yang jelas itu kalau dijumlahkan harusnya nanti jadi 100%, itu pertama gitu ya. Gitu. Dan luasannya itu mendekati yang dicontohkan tadi, yang kurvanya yang putih itu ya, saya gambarkan ada 2 itu ya. Gitu, mendekati itu gitu. Nah, itu sebenarnya bisa saja dilakukan. Ya, bisa saja dilakukan asal dia mengikuti kaidah yang paling ujung sedikit, yang tengah agak banyak, paling banyak adalah bagian yang puncak itu gitu loh. Gitu. Ini karena pembagiannya 3 kan untuk contoh soal aja, Mbak. Jadi kalau contoh soal dipakai yang 14 dibagi 14 tadi kan banyak sekali gitu ya. Gitu. Sehingga pendekatannya itu. Oleh sebab itu, kalau dibagi 3, bagi 3, 6 ya. Jadi bagi 6 tadi hasilnya kan berbeda dengan yang ketika dibagi banyak gitu ya. Dibagi banyak menjadi 14. Nah, lebih teliti memangnya dibagi 14 gitu ya, dibandingkan dibagi 3. Tapi apakah itu bisa digunakan atau tidak? Ya bisa saja digunakan. Gitu ya, bisa saja digunakan. Gitu. Jadi gimana Mbak Rama? Halo Rahma?
Iya Pak, tadi di contoh soal saya lihat beda gitu Pak materi apa namanya? Oh, sebentar. Contoh Yang soal ya. kurva normalnya itu persennya itu beda. Oh, berarti aku salah. Paling Iya. salah mungkin. Yang ini ya, yang ini kah? Kan soalnya ini. Iya Pak, yang 2,75% itu beda sama yang materi yang dikasih di awal slide sebelumnya Pak. Slide sebelumnya itu yang ini kah? Ini. Ini. Oh iya, yang 0,13, 2,15 itu Pak. Ini saya rasa karena ini digabung, Mbak. Jadi yang 0,13 sama 0,15 itu digabung, gitu loh. Jadikan satu kelas saja. Jadi kalau ini kan terpisah. Nah, dia jadikan satu kelas gitu loh, Mbak. Oh. Itu. Kalau ini kan dia kan jadi masing-masing kan masing 11, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau yang ini kan cuma dijadikan 3. Gitu. Dan ini 275 adalah dijumlahkan aja ini dua, tapi memang tidak saklek jumlahnya loh Mbak ya, jumlahnya tidak seperti ini. Yang penting dia apa namanya ketika dijumlahkan gitu ya, dua ini sampai ini harusnya dia 100% harusnya gitu ya, gitu. Saya juga belum saya teliti tapi harusnya 100%. Kenapa harusnya 100%? Karena tadi ketika dijumlahkan FH-nya adalah sama juga 120 data gitu ya. Itu Mbak. Oke, ada lagi Mbak yang masih dibingungkan? Yang penting nanti misalnya ada soal semacam itu diikuti aja polanya Mbak. Gitu. Yang dipinginkan misalnya si soal itu atau si permasalahan itu dibagi 6 atau dibagi 14 kah gitu kan, terserah nanti bagaimana. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut sekarang menggunakan yang Excel. Mudah-mudahan Excel-nya kelihatan. Mana ini? Kacau. Cari Excel saya dulu. Oke. Nah, ini Excel saya, data Excel. Ya, jadi yang tadi di presentasi itu ini sebenarnya. Ya, jadi ini ya. Jadi caranya mana mencari FI ini ya berarti kalian gunakan tadi itu yang data analisis itu ya. Yang data analisis yang apa namanya di data kemudian ada data analisis gitu. Nah, itu harus tahu. Nah, gitu. Jadi mungkin soalnya nanti komprehensif, istilahnya saya buat soalnya komprehensif dengan satu soal, misalnya apa namanya tentang distribusi frekuensi, tentang ini, tapi kalian juga harus tahu yang menyusun distribusi frekuensi. Ya ini kalau yang apa namanya 6 kelas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah, itu. Terus yang 14 kelas penyelesaiannya begini gitu ya. Itu sama aja gitu ya, sama aja. Gitu. Jadi BWBA ini adalah sebenarnya kelasnya saya buat kelompok karena saya biar mempermudah untuk mencari apa namanya bin-nya gitu ya. Itu daripada saya ngetik ulang maka saya pisah tabelnya apa namanya tabelnya gitu. FI-nya ketemu gitu ya. Kalau sudah FI ini kan yang paling susah sebenarnya ya menentukan FI-nya, frekuensi yang terjadi pada datanya. Kalau sudah ke belakang ini gampang gitu ya. Nah, ini juga 0,01 ini persen gitu ya dalam persen sehingga FH ini rumusnya itu yang ini dikalikan 120 masih saya bagi 100 dijumlahkan 120 ke belakang gampang gitu ya. Ke belakang ini udah gampang. Ketemulah ini X kuadratnya. Ya, dibandingkan ternyata lebih besar berarti dia tidak berdistribusi normal. Ya ini Excel-nya gitu ya. Data nilainya ini di sini semua saya jeretkan ke bawah panjang. Gitu. Ya oke. Jadi itu ya untuk Excel semacam itu sehingga saya nanti mungkin akan memberikan datanya dalam bentuk file ya. Nah, ini nilai. Jadi saya copy aja dari apa tadi? Dari Excel saya copy ya. Saya copy. Ini ada 120 data tadi gitu ya.
Nah, cuman kebetulan kalau saya copy paste misalnya hasilnya begini ya, kan biasanya kan nama variabel kan var1 gitu ya. Ini kok jadi 50 jadi 5.000, berarti saya harus bagi lagi dengan 100 toh gitu ya. Gitu. Jadi kalau salah begini biarkan aja kan, kita kemarin kan sudah belajar untuk apa namanya? Mentranspos gitu ya, atau mentransformasi data. Misalnya begini, oh ini ternyata harus saya bagi 100 dulu. Oke, saya buat lagi transformasi data ya, jadi transform, compute gitu ya, compute. Nah, ini kalian pasti nggak kelihatan lagi sudah ini. Nah, nah, ketika sudah di-compute ya, nah kita buat target variabel baru atau nama variabel baru, yaitu misalnya nilai statistik NS saja saya buat. Aduh. NS ya. Nah, NS adalah var1 tadi yang hasil kopian tadi, saya bagi dengan 100 kan gitu ya. 100. Itu. Kemudian biar dia nanti buat tabel apa nilai baru lah gitu ya. Oke. Dah. Nah, ketika oke, dia hasilnya ini ya. Nah, ada NS ya. NS baru ini ada NS. Nah, ini nilai statistika ya, jadi sudah terbagi. Jadi tidak usah khawatir gara-gara kok nilainya salah ya, sudah kita rubah aja, transformasikan aja menjadi variabel baru. Nah, kita gunakan NS ini untuk apa namanya sebagai data nilai kita untuk kita lihat apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya apa namanya? Kita lakukan analisis, jadi kita klik analyze dan pertama kita ke deskriptif statistik dulu. Baru tekan explore. Ya, jadi analyze, deskriptif statistik, lalu explore, ya kita tekan, klik. Nah, akan keluar ini yang kalian tidak bisa lihat. Nah, muncul ini ya. Gitu. Ada dialog box ini. Nah, tinggal kita masukkan nilai statistik tadi NS hasil kopian kita ke dalam dependent list. Ya, dependent list. Nah, lalu kita klik plots di sini, pilihan plot ya. Jadi plots kita klik, muncul ini, kita klik normality plots with test. Oke, kalau sudah kita continue ya. Jadi sudah NS di sini dependent list, kemudian plotnya tadi kita ini normality-nya kita klik gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, klik OK ya. Akan ada output-nya gitu ya. Output-nya semacam ini. Oke. Nah, ini. Ada nilai ini ya, gitu. Ya, ini sama seperti yang tadi saya sampaikan di di slide ya. Jadi 0,137. Nah, ini kita interpretasikan ya. Bisa pakai nilai ini ataupun sig-nya. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu ini. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua ya, cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua adalah ya, cara kedua dari analyze kita ke non parametric test ya. Analyze non parametric test, kemudian kita legacy dialogs ke one sample KS. KS ini maksudnya Kolmogorov-Smirnov ya. One sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik gitu ya, akan muncul apa namanya dialog box semacam ini gitu ya. Gitu, akan muncul semacam ini, begini. Nah, kemudian kita klik NS. NS kita masukkan saja ke sini gitu ya. Klik. Sebagai variabel yang akan kita tes gitu ya. Nah, kemudian kita optionnya biarkan aja, tidak diapa-apain gitu ya, tinggal ini aja. Normal, tes distribusinya normal, diklik gitu ya, normal, oke. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita klik OK, hasilnya adalah ini, pada output-nya. Nah, ini. Yang ini ya, nih. Yang ini ya, jadi ada nilai statistiknya 1,0137 dengan ini. Dan test distribution is normal, tadi yang saya lingkari hijau tadi ya. Gitu. Jadi menggunakan ini
walaupun dia nilai ini tidak tidak berdistribusi normal, tapi dianggap saja distribusinya normal oleh ini, karena datanya banyak, gitu ya. Gitu. Nah ini jadi itu adalah cara ya, cara untuk uji normalitas menggunakan Excel dan SPSS. Nah, nanti kalau kalian misalnya kurang jelas, nanti kalian tonton aja videonya lagi ya. Anda bisa lihat gitu. Oke, saya rasa itu aja ya kuliah dari hari ini. Jangan lupa isi absen ya. Karena absennya biar saya segera kirimkan ke kampus biar nggak kelamaan. Gitu. Baik, Pak. Oke, ya saya itu terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga nanti UTS-nya berhasil ya, sehat selalu dan sampai Amin. 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 Terima kasih.